Renungan Hari Minggu Biasa ke-14, 4 Juli 2021. Kesetiaan dalam mewartakan karya keselamatan Allah. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yeskiel, bab 2 ayat 2-5. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, bab 12 ayat 7-10. Dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 6 ayat 1-6. Saudara-saudariku terkasih, menjadi pewarta karya keselamatan Allah selalu sulit dan penuh tantangan. Ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Misalnya tantangan dari keluarga, ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Tantangan dari umat, ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Tantangan dari lingkungan sekitar dan dari diri sendiri. Semua tantangan ini tidak menjadi alasan untuk berhenti dalam mewartakan karya keselamatan Allah. Allah tetap menuntun para utusannya untuk meneruskan karya pewartaannya. Saudara-saudariku terkasih, Nabi Yeskiel diutus Allah untuk menjadi pewarta kabar sukacita kepada umat Israel, bangsa yang pemberontak. Ia tampil sebagai manusia biasa, sungguh-sungguh sangat sederhana. Ia diajak untuk bangkit dan berbicara atas nama Allah kepada bangsa pemberontak, bangsa yang durhaka terhadap Allah, bangsa yang keras kepala dan tegar hati. Namun mereka harus tahu bahwa ada seorang nabi di tengah mereka dan kehadiran sang nabi tetap membawa arti. Santo Markus menampilkan sikap ketidakpercayaan orang-orang Nazaret kepada Yesus. Orang-orang Nazaret tidak memahami dan mengerti siapakah Mesias itu. Bagaimana mungkin dari sebuah keluarga miskin, Yosef dan Maria dapat memberi kepada dunia Mesias yang hebat, sebagaimana diharapkan oleh semua orang. Kenyataan ini yang menyebabkan Yesus akhirnya ditolak oleh orang-orang sekampungnya. Sikap tidak mau mengakui dan menerima Yesus sebagai Mesias menghambat orang melihat karya keselamatan Allah. Sikap seperti ini dimiliki oleh orang-orang sekampung Yesus. Mereka yang sudah melihat kehidupan Yesus selama 30 tahun, sulit membuka hatinya untuk mengakui bahwa Yesus sesungguhnya utusan Allah. Mereka hanya mengenal Yesus sebagai tukang kayu karena sering membantu bapaknya Yosef. Mereka yakin bahwa ia tidak mungkin memiliki kuasa. Seorang nabi tidak mungkin muncul dari Yosef dan Maria. Nabi yang mereka bayangkan mesti nabi yang hebat, sukses, istimewa, banyak harta, dan lain sebagainya. Kehidupan keluarga Nazaret tidak seperti yang mereka harapkan. Inilah yang mendorong mereka untuk menolak dia. Akibat dari tindakan mereka, mereka tidak dapat merasakan sentuhan kasih dari Allah. Karena itu, Santo Paulus coba memberikan solusi kepada jemaat Korintus agar membuka diri dalam menerima tawaran keselamatan Allah. Santo Paulus tegas mengatakan bahwa pengalaman kegagalan dan kelemahan justru bisa membawa kita kepada pengalaman akan kuasa kasih Allah yang besar. Paulus menyadari bahwa dirinya yang lemah dan tak berdaya dipanggil dan diutus menjadi rasul segala bangsa. Ia tidak meragukan peran Kristus dalam karya pewartaannya. Bahkan ia tegas mengatakan bahwa aku membanggakan kelemahanku agar kekuatan Kristus tinggal di dalam diriku. Di sini Paulus menyadari bahwa ada banyak kesulitan dan godaan, ada banyak masalah dan kegagalan yang sering dialaminya.
Namun Paulus yakin bahwa semua kesulitan, kegagalan, masalah, dan kelemahan itu justru bisa membuatnya rendah hati. Sebab sabda Tuhan sungguh meneguhkan hatinya. Hal ini nampak dalam ucapannya, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna." Justru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan kentara dan nampak. Atau justru dalam kelemahan kita, kita dapat mengalami sentuhan kasih Allah. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana sikap kita menanggapi sabda Tuhan hari ini? Pertama, kita diminta untuk terbuka terhadap pewartaan Allah. Jangan membangkang, jangan memberontak, jangan keras kepala dan tegar hati. Kedua, kita harus menyadari kelemahan dan kekurangan kita dan membuka diri untuk menerima sentuhan kasih Allah, rahmat dari Allah. Ketiga, jangan pernah meragukan Yesus sebagai Mesias. Siapa yang menolak Yesus sebagai Mesias, ia menolak karya keselamatan Allah dalam dirinya.